Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa STKIP Setia Budi Rangkas Bitung, program studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Kami di sini akan menerangkan teori dari mata kuliah teori belajar mengajar, yaitu teori humanisme dan implementasinya dalam pembelajaran. Di mana kali ini teori ini akan disajikan oleh beberapa penyaji materi, yaitu pemateri pertama Gilang Laksamana, pemateri kedua Iqbal Sidik Mukarom, pemateri ketiga Adri Prasetya, pemateri keempat Dea Miftahul Agisna, pemateri kelima Tri Fahmi Pauji, dan pemateri ke-6 Rahmat, pemateri ke-7 saya sendiri Hasan. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja materi kali ini. Materi pertama akan disajikan oleh saudara Gilang Laksamana. Kepada saudara Gilang Laksamana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teori humanisme. Teori humanisme merupakan salah satu teori yang terdapat dalam teori pendidikan dalam disiplin ilmu pendidikan. Teori pendidikan adalah suatu pandangan atau rangkaian pendapat ihwal pendidikan yang diidealkan yang sejadikan dalam bentuk sebuah sistem konsep dan ihwal hukum. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu akan disajikan oleh saudara Iqbal Sidik Mukarom. Kepada saudara Iqbal Sidik Mukarom dipersilahkan. Menurut salah satu tokoh pendidikan, Muidya Harjo 2002 bulan 26 menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ihwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Pendidikan sebagai sistem mengandung arti satu kelompok tertentu yang setidaknya memiliki hubungan khusus secara timbal balik dan memiliki informasi. Selain itu, teori pendidikan juga dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang makna dan bagaimana seseorang pendidikan itu dilaksanakan, sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan. Secara konkret nyata, dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan sebuah kesimpulan bahwa teori pendidikan adalah serangkaian konstruk atau konsep. Oke, untuk pemateri selanjutnya yaitu pemateri ketiga akan disajikan oleh pemateri saudara Adri Prasetya. Kepada saudara Adri Prasetya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adri Prasetya, penyaji ketiga. Adapun teori humanisme itu sendiri merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Pada intinya, fokus teori humanisme adalah perilaku seseorang. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dalam artian, memanusiakan manusia adalah perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dea Miftahul Agisna. Kepada saudari Dea Miftahul Agisna dipersilahkan. Saya pemateri keempat akan menyampaikan tentang sejarah timbulnya teori humanisme. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa teori humanisme ini dalam disiplin ilmu pendidikan merupakan akar Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah timbulnya teori humanisme.
Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa teori humanisme dalam disiplin ilmu pendidikan merupakan akar pengembangan diri ilmu fisiologi. Pada akhir tahun 1940-an muncul suatu perspektif fisiologi baru yang dipelopori oleh beberapa orang yang mengembangkan ilmu fisiologi. Di antaranya yang ahli fisiologi klinik, pekerjaan sosial dan konselor. Fisiologi ini berusaha untuk memahami perilaku seseorang dari sudut pelaku, behavior, bukan dari pengamatan observer. Dalam dunia pendidikan, aliran humanistik munculnya pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an dan kemudian perubahan-perubahan dan inovasi yang terjadi selama 2 dekade yang terakhir pada abad 20. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tri Pahami Pauji. Kepada Saudara Tri Pahami Pauji dipersilahkan. Terima kasih moderator untuk waktunya. Materi selanjutnya tentang kekurangan dan kelebihan teori humanisme. Ada pepatah mengatakan bahwa segala sesuatu itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Begitu pula dengan teori pendidikan, ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang melengkapi satu sama lainnya. Menurut hemat penulis, ada beberapa kelebihan dalam teori humanisme, yaitu: pertama, teori humanisme lebih cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan karakter. Yang kedua, teori ini menyatakan berhasil apabila siswa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Contoh konkretnya, siswa bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Tiga, teori ini mengharapkan siswa untuk menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain ataupun melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Keempat, teori ini mendorong guru untuk dapat lebih mengenali peserta didiknya. Kelima, teori ini memberikan dampak yang signifikan terhadap proses perkembangan anak dilihat dari sisi kepribadiannya. Keenam, teori ini lebih mengedepankan aspek kemanusiaan manusia dan membentukan karakter. Adapun kekurangan dari teori humanisme adalah sebagai berikut. Pertama, siswa yang tidak menyadari dan memahami potensi dirinya dan ketinggalan dalam proses belajar. Kedua, proses yang tidak aktif dalam malas belajar dan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Ketiga, proses pembelajaran lebih difokuskan kepada pengembangan potensi yang dimiliki siswa, sehingga pengembangan intelektual siswa tidak terasah. Untuk materi selanjutnya yaitu akan diisi oleh Saudara Rahmat. Kepada Saudara Rahmat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri ke-6 akan dibacakan oleh saya sendiri. Orientasi teori humanisme. Berangkat dari disiplin ilmu fisiologi, fisiologi humanistik memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik. Humanistik keseluruhan melalui pembelajaran nyata, pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarier menjadi fokus dalam metode pendidikan humanistik. Perhatian fisiologi humanistik yang utama tertuju pada masalah bagaimana tiap-tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Menurut para pendidikan aliran humanistik, penyusunan dan penyajian materi pembelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Jadi dari pemaparan di atas dapat diambil benang merah bahwa orientasi teori humanistik adalah pengaktualisasian diri sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang baik
serta mampu mengembangkan potensi secara utuh, sehingga dapat bermakna dan berfungsi bagi kehidupan dirinya dan lingkungannya. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.